Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, perkenalkan, nama saya Yunus Hermawan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan kaitannya dengan penafsiran Quran surat An-Najm. Nah, jadi penafsiran secara tahlili Quran surat An-Najm. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran oleh para ulama, khususnya para ulama tafsir menjadi atau membagi-bagi metode penafsiran dalam 4 hal. Yang pertama, ada kalanya penafsiran itu bersifat tahlili. Ada kalanya juga penafsiran bersifat ijmali. Atau ada kalanya juga penafsiran itu bersifat muqarin dan juga maudhu'i. Jadi apa itu metode 4 tadi? Jadi yang insya Allah akan kami bahas di sini adalah penafsiran secara tahlili. Jadi penafsiran secara tahlili itu adalah artinya mengurai. Jadi mengurai satu ayat dari berbagai aspeknya. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan sedikit penjelasan terkait dengan penafsiran Quran surat An-Najm. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang tafsir Quran surat An-Najm dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Jadi dalam studi tafsir seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa penafsiran secara tahlili oleh sebagian ulama dipandang bahwa penafsiran secara tahlili ini memang dapat memberikan informasi yang lebih, atau karena dikaji dari beberapa aspek atau dari segala aspeknya. Nah, nanti akan kami jelaskan. Nah, dalam hal ini saya akan sedikit menyampaikan penafsiran Quran surat An-Najm. Yang pertama, ayat pertama, wan najmi idza hawa. Jadi kata An-Najm, kita mulai dari kajian kosakata. Jadi kami melihat ada beberapa poin-poin atau beberapa kata yang perlu menjadikan dikaji lebih dalam lagi. Yang pertama adalah penafsiran terkait dengan surat An-Najm ini. Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa kata An-Najm itu bermakna bintang Suraya. Nah, bintang Suraya artinya bintang gemilang yang ada di langit. Nah, bintang benda langit. Nah, ada sebagian mufassir juga mengatakan, jadi ini kami kutip dari Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keselesaian karya Prof. Muhammad Quraish Shihab. Yang dimaksud dengan An-Najm adalah Al-Quran. Nah, ini adalah sebagian mufassir juga berpendapat demikian. Yang pertama adalah bintang Suraya atau bintang yang ada di langit. Kemudian juga sebagian ulama berpendapat An-Najm adalah Al-Quran, karena sifat daripada Al-Quran adalah berangsur-angsur, turunnya secara berangsur-angsur. Sedangkan kata An-Najm, Al-Quran turun secara munajjaman. Kata An-Najm berarti berangsur-angsur. Nah, ini sebagian ulama tafsir berpendapat seperti itu. Tapi jumhur mengatakan wan najmi idza hawa, itu maksud daripada An-Najm adalah bintang Suraya. Nah, kemudian dalam kalimat wan najmi idza hawa, ini adalah merupakan bentuk qasam atau sumpah Allah kepada makhluk. Nah, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya? Ini oleh beberapa ulama dikatakan bahwa Allah bersumpah atas nama makhluknya adalah hak
prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun. Karena Allah adalah pencipta, sedangkan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Maka hak Allah secara mutlak adalah bersumpah atas nama apapun yang Allah ciptakan. Nah, kata wan najmi atau kata sumpah juga dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menguatkan suatu pernyataan atau menguatkan satu ungkapan. Nah, ungkapan apa? Nah, nanti kita akan lihat. Wan najmi idza hawa, dan yang dimaksud dengan bintang di sini adalah bintang suraya, yakni apabila terbenam bersamaan dengan munculnya fajar. Nah, kemudian wama ghawa, ini kita masih di kajian kosakata. Wama ghawa yakni adalah beliau adalah orang yang berada pada jalan yang lurus. Artinya wama ghawa itu tidak bengkok, artinya tidak tersesat. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW tidak dalam kesesatan, artinya dalam jalan yang lurus. Dzu mirratin, yang mempunyai penampilan yang bagus, au adna, lalu bertambah dekat. Nah, ini masih bagian kosakata. Kemudian dalam tafsir tahlili juga disebutkan atau dikaji juga dalam segi aspeknya dari segi kesesuaian ayat atau munasabah ayat. Dalam hal ini dalam tafsir Al-Misbah juga dikatakan bahwa persesuaian dari ayat ini adalah bahwa pada akhir surat At-Tur, jadi sebelum surat An-Najm itu ada namanya surat At-Tur. Jadi dalam pada bunyi akhir dari surat At-Tur, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat terbenamnya bintang. Nah, di sini Allah memulai surat ini dengan bersumpah demi bintang ketika terbenam. Jadi letak munasabahnya adalah pada saat terbenamnya bintang. Jadi Allah memerintahkan untuk memuji Allah pada saat terbenamnya bintang. Nah, sedangkan dalam surat An-Najm Allah bersumpah demi bintang ketika terbenam. Nah, disitulah letak munasabahnya. Kemudian juga dalam penafsiran tahlili dikaji juga dari aspek latar belakang suatu ayat itu turun atau disebut dengan asbabun an-nuzul. Jadi dalam asbabun nuzul dalam surat An-Najm ini khususnya dalam ayat 1 sampai 5, ketika kami membuka beberapa literatur dari kitab-kitab asbabun nuzul, kitab-kitab yang berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya ayat ini, kami tidak mendapatinya bahwa ayat ini tidak ada tidak mendapati bahwa ayat ini ada asbabun nuzulnya. Nah, maka oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, beliau tidak mencantumkan karena tidak didapati sebab-sebab turunnya ayat ini, khususnya surat An-Najm ayat 1 sampai 5. Kemudian berlanjut pada uraian tafsir. Yang pertama, sebelum masuk pada uraian tafsir, saya ingin sedikit menyampaikan, mengutip perkataan daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa di antara kandungan surat An-Najm sebagaimana lazimnya tema-tema surat Makkiyah, yakni memiliki perhatian khusus pada masalah-masalah pokok akidah, yakni menegaskan risalah dan kebenaran Rasulullah SAW dalam menerima Al-Quran berdasarkan wahyu Allah SWT. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat-ayat Makkiyah pada umumnya dan khususnya ayat-ayat surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang hal-hal yang prinsip, yakni tentang akidah al-Islamiyah. Dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar menerima Al-Quran berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan
Nabi Muhammad mengarang Al-Quran sendiri sebagaimana tuduhan-tuduhan oleh para kaum orientalis. Kemudian berlanjut pada penafsiran. Yang pertama, ayat pertama, wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa, kata ini adalah bentuk sumpah atau qasam yang Allah bersumpah atas nama makhluknya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya? Oleh para ulama mufassir dari beberapa literatur yang saya baca bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluknya. Nah, maka dengan apapun Allah bersumpah, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, kemudian dalam bahasa Arab juga kalimat sumpah atau qasam itu digunakan untuk menguatkan suatu ungkapan. Nah, maka oleh orang Arab atau dalam bahasa Arab, ketika seseorang itu ingin menginfokan suatu kabar, atau memberikan suatu kabar, memberikan satu informasi, memberikan suatu ungkapan atau pernyataan, maka untuk menguatkan ungkapan itu maka dimulailah dengan sumpah atau dengan qasam. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan atau bersumpah atas nama makhluknya, yakni An-Najm tadi, bintang. Yang memiliki arti demi bintang ketika terbenam. Nah, tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Najm adalah bintang Suraya yang terbenam bersamaan dengan terbitnya fajar. Nah, kemudian Quraisy Shihab dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa mayoritas ulama berpandangan yang dimasukkan dengan An-Najm adalah bintang Suraya yang memiliki cahaya dan tampak bagi penghuni bumi. Adapun pendapat lain mengatakan, disebutkan juga dalam tafsir Al-Misbah, kata An-Najm adalah bermakna Al-Quran. Ini merujuk pada sifat Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur atau munajjaman. Nah, itu adalah ayat pertama daripada surat An-Najm. Kemudian ayat kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi yang artinya kawanmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat, tidak keliru. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut merupakan jawaban dari sumpah. Nah, tadi ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi tujuan daripada sumpah adalah menegaskan suatu ungkapan. Nah, ungkapan ini apa? Artinya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah orang yang tersesat, wa ma ghawa, dan juga tidak keliru. Maka dengan secara tegas Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tersesat dan juga tidak keliru dalam menyampaikan risalah agama Islam ini. Nah, Imam Qurtubi menafsirkan kata makna wa ma ghawa, tidak pula keliru. Al-ghay lawan dari kata ar-rushd, artinya tidaklah dia orang yang keliru. Ada pula yang mengatakan bahwa dia berbicara dengan kebatilan. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah Islam. Nabi Muhammad tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, tidak mengucapkan hal-hal yang hal-hal yang berkaitan dengan kebatilan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam berdasarkan apa yang Allah wahyukan. Bukan berdasarkan hawa nafsu yang Nabi Muhammad inginkan, bukan, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijawab juga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dijawab dalam
ayat ketiga dari surat An-Najm ini yang berbunyi wama yantiqu 'anil hawa. Nah, wama yantiqu 'anil hawa ini oleh sebagian ulama atau ulama mengatakan bahwa dan tidak pula berucap tentang Al-Qur'an. Jadi tidak berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari sesuatu yang tidak diada-ada. Nah, ini menjadikan penegasan dan memberikan satu bantahan yang mutlak, bantahan yang telak bagi kaum-kaum oleh para kaum liberalis, oleh kaum-kaum orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran adalah budaya Arab. Tidak, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan sangat tegas. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Nabi Muhammad berbicara, Nabi Muhammad berucap tentang Al-Quran ini bukan berdasarkan wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, terkait dengan wa ma yantiqu oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, wa ma yantiqu redaksionalnya mencakup ucapan apapun. Nah, ini perbedaan di kalangan ulama tafsir, yakni wa ma yantiqu artinya redaksionalnya mencakup ucapan apapun. Bisa dimaknai sebagaimana Al-Quran dan juga hadis. Akan tetapi oleh sebagian ulama yang dimaksudkan wa ma yantiqu artinya Nabi Muhammad tidak berucap tentang Al-Quran saja. Atau ada juga ulama mengatakan bahwa yang dimaksud wa ma yantiqu artinya wa ma yantiqu 'anil hawa adalah Nabi Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsunya, adalah berucap tentang kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Itu adalah pandangan dari beberapa ulama tafsir terkait dengan wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian in huwa illa wahyu yuha. Ini juga merupakan setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad tidak tersesat, kemudian Nabi Muhammad tidak berucap tentang Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan in huwa illa wahyu yuha, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyun, kata ini menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah memiliki isyarat yang cepat, mirip dengan sesuatu yang dirahasiakan. Sedangkan kata huwa dikatakan oleh sebagian ulama adalah Al-Quran dan hadis. Jadi in huwa, jadi kata huwa di sini mencakup Al-Quran dan hadis. Itu ya. Nah, kemudian in huwa wahyu yuha, bahwa Al-Quran atau apa yang dilakukan tidak lain adalah wahyu dan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi jawaban atas tuduhan-tuduhan kaum orientalis yang membenci Islam, orang-orang yang berpikir bebas bahwa Al-Quran adalah produk budaya abad ke-7, atau Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, atau Al-Quran ini adalah hasil dari ucapan Nabi Muhammad. Ini adalah merupakan tuduhan yang bohong, tuduhan yang sesat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas mengatakan in huwa illa wahyu yuha, bahwa kata Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat terakhir dalam kajian kali ini adalah ayat kelima. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. Jadi
bahwasannya malaikat Jibril telah mengajarkan Nabi Muhammad SAW apa yang harus disampaikan kepada manusia di muka bumi ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Jadi dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21, Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan 'allama syadidul quwa adalah sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa utusan yang mulia, yakni Jibril. Jadi Al-Qur'an ini Allah wahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril memahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi yang di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Demikian menurut penuturan Ibnu Katsir. Kemudian menurut Quraisy menegaskan pada kata allamahu bahwa wahyu yang diajarkan malaikat Jibril bukan berarti bersumber darinya. Nah, ini menjadi catatan penting. Kata allamahu itu bukan berarti wahyu itu berasal dari Jibril, bukan. Akan tetapi Jibril adalah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Yakni dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mewahyukan kepada Jibril dan Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quraisy dalam hal ini memberikan satu analogi yang bagus. Jadi seseorang pengajar tidak mutlak mengajarkan sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Akan tetapi malaikat Jibril menerima wahyu itu dari Allah dengan tugas untuk diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara baik dan benar, dan itulah yang dimaksud dengan mengajarkan. Jadi menjadi poin penting adalah kata allamahu bukanlah wahyu itu dari Jibril, akan tetapi wahyu itu dari Allah yang tugasnya Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia di muka bumi. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.